orang sudah punya physical touch. Nah, seringkali kan dianggapnya itu satu hal yang negatif ya. Betul. Iya kan, seringnya dianggap satu hal yang negatif. Nah, kita coba berpikir sih, ini ranah dari orang ini tujuannya apa? Kenapa dia melakukan physical touch? Apakah karena di keluarganya dia sudah terbiasa disayang sama orang tuanya? Kita bisa lihat. Kita juga harus tahu untuk perempuan jangan membiasakan yang namanya pegang-pegang. Karena cowok-cowok itu rata-rata baper. Ya, seperti itu ya. Cowok-cowok itu rata baper. Kalau misalnya sama-sama physical touch, cowok sama cewek, mereka sama-sama physical touch, itu berarti match banget ya? Match lah ya, kita bisa lihat langsung mereka itu kayak ketemu apa ya, kacang ketemu kulit lah ibaratnya. Kacang ketemu kulit kan, sambil makan lah ya kacangnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama kami Aperum Youth, di mana kami akan membahas banyak hal yang berhubungan dengan orang-orang muda zaman ini. Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan anak-anak muda di saat-saat seperti ini? Nah, kami bertiga akan selalu hadir untuk membawa pelajaran-pelajaran menarik kepada teman-teman semua, bagaimana kita bisa membuat kepribadian kita sebagai orang muda lebih hari menjadi orang-orang yang lebih baik, bukan begitu? Nah, bersama saya Wine dan ada sahabat saya Nathanael dan juga Sharon, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik pada hari ini. Mungkin sebelum kita bahas, kita akan berkenalan dulu ya. Bisa dari Nael nih. Oke, halo semua. Nama saya Nathanael. Saya dari latar belakang psikologi dan juga sistem informasi ya. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini anak muda yang latar belakangnya teknologi. Tapi ada psikologinya juga. Iya, keren banget ya. Keren banget nih. Psikologi tapi belajar teknologi, luar biasa. Oke, Sharon. Hai, nama aku Sharon. Aku backgroundnya itu dalam psikologi juga, tapi lebih ke dunia pendidikan dan anak-anak. Wah, sangat lengkap ya, dunia pendidikan dan anak-anak, tapi juga psikologi ya. Dan kalau Kak Wina, itu apa nih? Iya, nah saya sendiri latar belakang saya adalah seorang accounting, tapi dalam keseharian sangat menyukai anak-anak. Jadi saya punya banyak komunitas yang bersama teman-teman gitu yang banyak dengan anak-anak dan juga komunitas-komunitas orang-orang muda dewasa. Nanti ya kita akan kenalan lebih lanjut deh dengan seri-seri podcast kita ya. Iya, betul. Nah, ini perkenalan pertama kita. Oke. Hari ini topiknya apa nih, Kak? Ini dia. Mungkin kita sadar nggak sih kebutuhan orang muda zaman sekarang itu adalah lebih ke fellowship ya. Fellowship, kumpul-kumpul, gibah-gibah gitu ya. Iya nggak sih, bener kan? Iya. Nah, kira-kira untuk supaya fellowship ini jadi lebih kuat, apa sih yang perlu kita sendiri perlu ada dalam diri kita, dan kita juga perlu tahu gitu, gimana cara kita mengenal orang-orang di sekitar kita. Menurut Nail gimana? Tentunya supaya kita lebih dekat lah ya dengan orang lain dan juga lebih nyambung ya kan. Ada orang yang pendiam, ada orang yang nggak pendiam kan, ada yang mungkin introvert dan extrovert. Nah, mungkin kita perlu mengenal karakteristik dari setiap orang sih. Tapi cakupannya lebih ke love language ya kayaknya. Iya, kayaknya apa nih love language? Kayaknya perlu banget ya kita untuk tahu love language-nya kita itu apa. Betul. Dan love language teman-teman terdekat kita ataupun yang masih dalam penjajakan, apa sih love language-nya ya, biar kita bisa saling connect satu sama lain, ya nggak sih? Iya, betul. Dan mungkin Kak ini ya, kita perlu ketahui juga ya, dari sisi love language ini, jangan kita langsung berasumsi kita ngebahas tentang cinta-cintaan. Enggak ya. Tapi love language ini kita ngebahas tentang bahasa kasih, gimana sih relasi kita kepada sesama kita, terus kepada orang tua, atau orang tua dengan anaknya seperti gimana, atau kita dengan lingkup kerja kita bagaimana. Bahkan bisa juga dengan hewan peliharaan kita atau lingkungan sekitar. Tapi ini dari tadi kita ngomongin love language ya.
Tapi sebenarnya tuh love language itu kan setauku ya ada 5 ya. Ada 5. Dan itu tuh ada physical touch, terus act of service, receiving gift, terus quality time, sama apa ya satu lagi? Word of affirmation. Yang mau kita bahas hari ini tuh yang mana nih? Kita saat ini mau bahas tentang physical touch dulu ya. Jadi kita berseri nanti ya. Jadi guys pantengin, pokoknya harus mengikuti seri-seri kita ya. Tapi sebelumnya ya, udah pernah ngambil tesnya belum sih? Kan ada tuh di online ya. Makanya ada bukunya, ada websitenya, ada podcastnya juga. Udah pernah ikut kuisnya belum sih? Dan tahu aku tuh sebenarnya tipenya apa gitu. Udah belum kalian? Aku sudah. Sharon? Aku udah dong. Tadi baru ngambil lagi, review lagi. Nah, Sharon masih yang sama ya kayak beberapa tahun yang lalu. Aku lebih ke act of service. Oh, sama kali ya. Oh, sama kali ya? Iya, karena Kak Winnie juga act of service. Mungkin kalau cewek wanita ya lebih ke melayani ya. Apalagi istri ya, Iya, melayani. itulah. Memberikan apa yang terbaik untuk keluarga dan pasangan kita dengan pelayanan kita gitu kan, kayak masak atau bersih-bersih rumah ya kan. Kalau cowok biasanya apa sih kalau Nael? Cowok rata-rata sudah pasti physical touch ya. Cuman memang ini nggak selamanya seperti itu hasil tesnya. Sewaktu-waktu bisa berubah. Kebetulan kalau dari Nael sendiri dapatnya quality time sih. Oh, berarti beda dari yang lain. Iya. Oke. Berarti kalau physical touch itu lebih kayak sentuhan ya? Betul. Gimana sih? Oke. Jadi physical touch dari katanya sendiri fisik dan touch. Berarti sentuhan fisik, ya kan? Tapi sentuhan fisik ini nggak selamanya kita harus saling bersentuhan. Misalkan kita memberikan raut wajah yang jelek kepada pasangan kita, itu sudah bentuk physical touch. Wah, menarik ya. Maksudnya physical touch, tapi nggak touch gitu ya. Dan physical touch ini adalah satu bahasa kasih yang bisa dimengerti oleh semua makhluk tanpa perlu kita ngobrol. Contohnya, bayi kan nggak bisa ngobrol. Gimana sih bayi bisa tahu ini ibunya sayang sama dia? Tentu digendong, disayang. Kalau dia nangis, ya kan langsung diem kan? Nah, otomatis dia langsung tahu, oh ibunya lagi sayang. Wah, aku tenang nih, dipelukan si ibu. Itu physical touch. Nggak usah jauh-jauh manusia deh, binatang aja ngerti kok. Kita lihat kucing aja. Kucing deket dengan kita karena dia tahu love language. Ya kucing itu physical touch, dia pengen di ini ya, dielus. Makanya kalau kucing Manja suka banget deket-deket ya. ya di kaki, apa sih? Keliling-keliling. Iya. Betul. Juga ada penelitian untuk para petani-petani yang suka bercocok tanam, bahkan yang suka tanam bunga atau merawat tanaman-tanaman untuk sayur-sayuran. Manusia yang sering merawat tanamannya, yang sering menyentuh tanamannya, itu jauh lebih sehat dibandingkan tanaman yang tidak pernah disentuh oleh manusia sama sekali. Oh, ibu saya nih suka banget sama tanaman anggrek ya. Jadi pantas pasti panjang umur mah. Semoga tetap panjang umur ya. Sangat menarik ya. Jadi maksudnya physical touch itu sangat luas ternyata ya. Bukan cuma berlaku antara manusia dengan sesama manusia. Iya, tapi juga dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, hewan, iya kan? Nah, kira-kira nih kita sebagai orang muda gitu ya. Misalnya nih kami berdua tidak suka dengan physical touch, contoh. Nah, gimana kita tuh bisa bergaul dengan sahabat kita, pria contohnya ya, dengan Nael, yang love language-nya itu physical touch gitu. Kan biasanya cewek risih ya, kayak kalau datang-datang, "Hai guys," terus langsung colek-colek gitu. Apaan sih colek-colek? Itu gimana sih biar itu jadi enak gitu. Oke. Seperti yang tadi ya aku sempat sebutkan, physical touch kan nggak selamanya kita sentuh. Ya mungkin kalau misalkan masih dalam lingkup, masih pacaran, betternya jangan saling menyentuh. Betternya seperti itu. Karena kita menghindari yang namanya hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi di masa-masa muda. Kebanyakan kan kaula muda saat ini kan, karena udah keseringan pegang ini, jadi setelah nikah jadi udah biasa, udah bosen, dan ya juga bisa jadi kerana yang seperti itu gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita hindari. Gimana sih caranya supaya kita nggak menyakiti perasaan dari si sahabat kita itu kan? Ya physical touch kan bisa juga dengan raut wajah. Ya udah kita kasih aja senyuman. Ya sorry ya aku nggak bisa touch kayak gini aja. Sorry. Tapi kita dengan kasih raut wajah yang tetap welcome gitu, tanpa harus
touch gitu. Iya, iya, iya. Iya. Betul. Ya karena aku punya tuh temen yang suka pegang, suka apa. Kadang kan Iya. cewek kayak apa sih, gimana Sebenarnya sih? mungkin dia nggak ada maksud lain Iya, dia ya, nggak tapi ada maksud. karena dia udah love language-nya seperti itu, jadi kayak terbawa gitu. Dan kadang cewek kan baper ya, jadi kayak ini apaan nih gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk lingkup bukan pasangan dalam arti masih muda ya, kalau yang udah menikah contohnya. Kan kalau untuk yang sudah menikah, ya it's okay lah kalau suaminya pegang atau istrinya pegang, ya jangan langsung marah-marah lah ya. Karena kenapa? Karena bisa teman-teman searching juga di Google ya kalau mau cari, rata-rata laki-laki itu lebih dominan stres dibandingkan dengan perempuan. Ya mungkin stresnya itu beda ya, karena perempuan itu lebih jago mengontrol stresnya dibandingkan dengan laki-laki. Karena kan di saat, kenapa dikatakan perempuan lebih jago kontrol stres? Karena sebenarnya perempuan itu kan sering datang bulan, ada masa-masanya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu, sampai mereka bisa kontrol. Tapi kalau laki-laki, itu susah banget kontrol stresnya mereka. Jadi kalau dikatakan hormon kortisol itu atau hormon yang memicu stres dari manusia, itu lebih baik dominan di pria. Seperti itu. Sehingga pada saat disentuh, laki-laki itu kan sukanya dipeluk. Tadi kalau kita melakukan peluk, itu juga ada risetnya ya. Di saat berpelukan, saat dadanya dipegang, di saat lagi stres, lagi nggak enak, lagi sesak, dipegang dadanya atau di pundaknya dilus-luskan atau kepalanya disayang, itu hormon oksitosin dan juga hormon dopaminnya keluar. Dan itu yang bisa mengurangi Menenangkan dia ya. Oke. Berarti di dalam pergaulan kita sehari-hari, misalnya kalau ada teman kita, misalnya lawan jenis gitu ya, yang datang terus mungkin dia percaya sama kita, dia curhat, kita tuh bisa memberikan satu ketenangan ke dia dengan melihat terus senyum, Iya, raut wajah ya, raut wajah, ekspresi muka. kita menerima curhatan dia supaya dia merasa ada teman yang bisa menerima dia ya, karena kan Betul. kita tahu sekarang akhir-akhir ini banyak ya di berita anak-anak muda ya, mohon maaf, mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang kurang baik karena mungkin tidak berterima di lingkungannya, menceritakan apa yang sebenarnya dialami ya. Dan penting banget memang kalau kita bisa Kan ada masalah ya, misalnya Sharon lagi ada tekanan terus nangis. Di saat kita dielus-elus gimana rasanya? Nangis ya. Kenapa makin keluar? Karena kita merasa tenang. Wah, dia peduli sama kita secara psikologi. Kok aku merasa oke. Peduli nih sama kita secara nggak langsung, tubuh kita ini merespon. Wah, ini care nih. Itu sentuhan yang membuat itu. Jadi sebenarnya physical touch itu sesuatu yang baik ya sebenarnya kalau kita arahkan untuk hal yang positif. Betul. Jadi misalnya kalau Nael nih ada masalah curhat sama aku kan, yaudah Nael tenang ya. Mungkin walaupun nggak kena tapi tenang ya gini ya. Mungkin carilah laki-laki dipanggil lah buat supaya yuk kita doa bareng bro gitu kan. Iya. Kan mau sentuh atau touch atau doa bareng gitu kan. Biasanya kalau laki-laki sama laki-laki tuh tangan sama tangan ketemu gitu baru pray bareng gitu kan. Jadi sebenarnya semua orang punya loh physical touch itu ya. Mungkin hanya presentasinya yang berbeda mungkin ya. Kayak kita mungkin nomor satunya misalnya 70%-nya kita tuh act of service. Tapi kita juga ada kebutuhan physical touch, iya kan? Aku cek kayak adalah kayak 20%-an physical touch-nya gitu. Karena kan ada 5 dan mereka kasih tahu percentage untuk masing-masing kategori itu ya, dan mana yang dominan banget. Jadi ya bukan berarti aku nggak suka physical touch berarti aku nggak punya kan, bukan berarti kayak gitu. Tapi bisa di train nggak sih, kita bisa kita bisa bikin nggak sih kayak aku pengen juga nih jadi physical touch gitu, dari yang sebelumnya act of service aku pengen jadi physical touch gitu, bisa juga? Bisa juga karena tesnya itu pasti akan berubah seiring dengan waktunya, kebutuhan dari kita sendiri apa. Aku mau nanya deh, karena tadi kakak bilang tentang kebutuhan, apakah itu berarti kita kekurangan sesuatu? Kan sekarang tuh kalau kita lihat di sosial media kan kayak, oh kamu begini karena dulu kamu punya trauma begini, makanya kamu sekarang seperti ini. Apakah itu berarti waktu kita kecil kita kurang dapat physical touch? Makanya, berarti itu benar ya? Kebanyakan
dari kelihatan ya anak-anak yang dari masa kecil, misalnya yatim atau piatu lah ya, dia kan kurang dekat dengan orang tua atau sentuhan dari orang tua. Makanya ketika dia besar, ketika dia mendapatkan sentuhan kasih itu, baik apapun, dia pasti bilang lebay lu. Nah, seperti itu karena dia sudah terbentuk seperti itu. Padahal kenyataannya sebenarnya dia nggak sadar bahwa dirinya butuh itu. Oh. Iya bener sih, karena kita terbentuk jadi dewasa dengan lingkungan kan, lingkungan yang membentuk jati diri kita. Kayak kita perempuan terbiasa disuruh di rumah harus melayani. Jadi akhirnya acts of service yang paling besar adalah yang melayani. Iya, betul. Karena dan ini hasil riset juga ya dari psikologi juga dikatakan sebenarnya physical touch ini satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari manusia. Nah, ibaratkan manusia yang pertama kali tadinya makan buah, terus tiba-tiba ditambahkan sayur-sayuran, biji-bijian kan. Terus akhirnya manusia kenal yang namanya daging-daging. Karena sudah terbiasa dengan daging-daging, manusia bilang, oh aku nggak doyan makan sayur, nggak doyan makan ini. Padahal diri mereka butuh kan. Iya, betul. Nah, itulah yang membuat kenapa orang itu jadi nggak suka, karena dia tidak terbiasa. Jadi kalau nggak terbiasa gimana caranya? Ya harus kita biasakan. Gitu, latih lagi lah. Berarti memang sangat penting kita bisa mengenal kepribadian kita itu apa, kebutuhan kita apa, dan kita juga perlu mengenal lingkungan sekitar kita, orang tua kita, adik, kakak, teman-teman, sehingga di dalam persahabatan kita tuh bukan maunya kita aja gitu yang dimengerti, tapi kita juga perlu mengerti orang lain dengan mengenal kebutuhan mereka, kepribadian mereka apa. Maksudnya cara menyatakan cinta setiap orang tuh berbeda-beda kan. Ada yang cara menyatakan cintanya dengan cara memberikan sesuatu, melayani, dan ini juga kan physical touch. Ya seringkali itu yang jadi miskomunikasi ya ketika kita melakukan tes yang kayak tadi. Kita bilang, oh aku ini aku lebih ke quality time nih. Oh aku physical touch aku cuman 10%, misalnya aku bukan physical touch. Kita nggak bisa bilang aku nggak suka physical touch, nggak boleh. Justru 5 hal ini ketika kita tes dari love language tadi ya, itu menentukan oh ternyata kita persentasenya lebih tinggi ini. Itu harus kita lihat, oh karena aku physical touch-nya kurang, aku harus coba kembangin supaya aku punya physical touch. Jadi kelima love language ini harus kita punya. Untuk nggak boleh sebenarnya. Jadi sebisa mungkin balance lah ya dari kelima ini, jadi kita gunakan sehari-hari. Nah, salah satunya ya, ketika orang sudah punya physical touch, nah seringkali kan dianggapnya itu satu hal yang negatif ya. Betul. Iya kan, seringnya dianggap satu hal yang negatif. Nah, kita coba berpikir sih, ini ranah dari orang ini tujuannya apa? Kenapa dia melakukan physical touch? Apakah karena di keluarganya dia sudah terbiasa disayang sama orang tuanya? Kita bisa lihat dari bagaimana dia melakukan apa yang namanya keseharian dengan orang tuanya. Kita bisa lihat dari situ, oh ternyata interaksi dia dengan orang tuanya sedekat ini. Selalu rangkul kemana-mana, ibunya ketika mau nyebrang, ibunya selalu dirangkul, digandeng, atau bapaknya digandeng, atau segala. Nah itu bisa kelihatan, oh ternyata dia hidup dari keluarga yang physical touch. Tumbuh berkembang. Iya, tumbuh. Apa yang ada dia rasakan dan yang dia lihat ya. Dan secara alamiah akan terbawa di dalam sampai dia dewasa. Pergaulannya sehari-hari gitu kan. Kalau ketemu kita langsung hey bro gitu kan. Betul, atau kak chat gitu kan. Berarti emang udah terbawa dalam lingkungannya seperti itu. Dan kita harus bisa menerima dengan yang seperti itu. Dan juga kalau kita lihat dari sisi Alkitab, ya kan, Yesus menunjukkan loh 5 language itu loh. Kita bisa lihat salah satunya, ya kita bahas sekarang, physical touch. Apa yang Yesus lakukan dengan physical touch? Kalau kita lihat di versi Indonesia, Yesus bilang menjamah. Dengan kata dia menjamah, dia berarti nggak cuman ngomong, aku mau engkau sembuh, tapi tangannya disembunyiin. Enggak kan? Karena ketika itu ada satu cerita ya di Matius pasal 8 tentang orang kusta. Ketika orang kusta ini mendapatkan penyakit ini, otomatis kan orang-orang di zaman itu menghindari. Penyakit yang paling ditakuti. Nggak usah jauh-jauh kusta lah. Pada saat COVID-19 kita mau nggak salaman?
Enggak kan kita. Salaman sih, tapi abis itu hand sanitizer kan. Menghindari agar supaya tidak terjangkit. Iya betul. Nah, itulah yang terjadi. Orang Farisi, ahli Taurat berusaha untuk menghindari, bahkan mereka bikin satu tempat khusus buat orang-orang kusta. Yang terjadi apa? Mereka merasa dikucilkan, gitu kan, nggak mendapatkan kasih. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus sentuh loh. Yesus jamah, terus Yesus bilang apa? Aku mau engkau sembuh. Dan akhirnya itu sembuh juga. Dan itulah yang dia dapatkan kan. Sentuhan, melalui sentuhan. Nggak usah juga, bukan cuma itu. Tetapi kita juga tahu si perempuan yang pendarahan juga kan. Asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Jadi, dia merasakan juga. Sebenarnya dari kata jamah ini, itu dari kata bahasa yang mengatakan hipo ya. Itu suatu pelukan atau kehangatan api. Lah, dikatakan seperti itu. Jadi ketika kita mendapatkan satu sentuhan api, itu kita mendapatkan kehangatan yang membuat kita, wah, aku tenang nih, aku nyaman nih, aku feel peace. Gitu. Ada nggak sih tips-tips buat yang physical touch ini supaya dia diterima? Dari tadi kan kita ngomong untuk kita menerima dia. Iya, Tapi sekarang dari supaya sisi supaya dia bisa diterima gitu. di lingkungan pergaulannya ya. Iya. Ada nggak sih tips buat mungkin teman-teman kita di luar sana ada yang kayak physical touch gitu? Oke, mungkin kita bisa lihat ya buat teman-teman yang mungkin lagi yang kebiasaannya suka pegang ini, pegang itu kan. Kita juga harus tahu untuk perempuan jangan membiasakan yang namanya pegang-pegang. Karena cowok-cowok itu rata-rata baper. Ya, seperti itu ya. Cowok-cowok itu rata baper. Contoh, Ternyata baperan ya cowok ya. kita mau balikin handphone nih, atau si cowoknya lagi pegang handphone, terus handphonenya kita ambil, tapi tangannya kita itu kesentuh tangannya dia. Nggak sengaja kali. Karena kita tipikal perempuan yang periang, jadi kita langsung datang, langsung kita tepuk-tepuk. Hei, gimana kabarmu? Percaya deh, kalau cowok itu baper, dia pasti kepikiran sepanjang malam, dia nggak bisa tidur. Dia akan memikirkan kamu. Tapi cocok bagi yang memang Iya, tapi sebenarnya perempuan ini nggak ada feel apa-apa ya. Untuk cowok-cowok yang dengarkan ini, coba diperhatikan, jangan terlalu baper. Dan untuk cowok-cowok yang suka pegang ini, biasanya perempuan-perempuan itu risih ya dengan sentuhan-sentuhan seperti itu, karena mereka merasa aku ini mau jaga diri. Kan orang tua mereka pasti memberikan saran didikan, jangan mau ya dipegang-pegang sama ini sama itu. Dan itu yang membuat mereka mindsetnya, oh ya aku nggak mau dipegang. Jadi ketika mereka dipegang, sakit hati nggak ketika kita mau pegang terus dia langsung tolak? Sakit hati kan? Padahal itu satu perilaku yang membuat kita sakit sendiri. Kalau kita udah tahu seperti itu, jangan bikin. Sebisa mungkin physical touch yang bagus-bagus lah. Contoh physical touch kayak senyuman, sapa, selamat pagi. yang bisa diterima di dalam pergaulan ya. Kita lihat sikon lah. Kalau misalkan sudah terlanjur kesentuh, sorry aku refleks karena udah terbiasa. Say sorry aja seperti itu. Kecuali kalau physical touch cowok ketemu sama physical touch cewek, mungkin mereka akan biasa-biasa aja kan ada tuh, kan. Kak. Kalau misalnya sama-sama physical touch cowok sama cewek, mereka sama-sama physical touch itu berarti match banget ya? Match lah ya, kita bisa lihat langsung mereka itu kayak ketemu apa ya? Kacang ketemu kulit lah ibaratnya. Kacang ketemu kulit kan? Sambil makan lah ya kacangnya ya. Kulit, jadi mereka langsung klop banget. Makanya kalau kita lihat kan mereka kemana-mana bareng, akrab banget tuh. Asik banget kan kalau lihat orang physical touch sama physical touch ketemu tuh kayak, kalau dalam bahasa psikolog yang lain mungkin ini ya sanguin ya. Sanguin ya. Sebenarnya juga ya, di dalam diri kita semua anak muda itu sebisa mungkin jadi janganlah kita punya mental ngeblocking. Iya tuh. Iya, karena kalau kita punya mental yang ngeblocking, percaya deh, kita pasti iri ngelihat orang kok dia bisa akrab. Ya kita introspeksi diri dong, lihat kenapa ya aku nggak bisa akrab. Ya karena kita punya mental blocking. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, segala sesuatu nggak boleh. Ujungnya orang jadi takut mau dekat dengan kita. Iya betul-betul. Betul sih. Jadi memang selain kita ini terbentuk oleh karena lingkungan, kita juga perlu untuk bisa belajar memperbaharui cara kita, mengupdate diri kita. Bagaimana supaya kita bisa berterima dengan orang lain, kita tuh bisa diterima di segala sisi komunitas kan, dan akan lebih banyak teman lagi, ya kan? Karena semakin banyak kita punya teman, kita tuh bisa lebih
kepribadian kita akan berubah dengan lingkungan-lingkungan positif ya. Yang penting positif ya, lingkungan komunitas-komunitas yang positif. Jadi akan lebih banyak lagi anak-anak muda tuh yang akan terhindar dari hal-hal yang apa sih istilahnya cepat menyerah, akhirnya berpikir untuk pasrah, berpikir untuk kayak ya udahlah Sendiri aja deh gue. sendiri gitu. aja lah, Nggak ada yang mengerti gitu. ya udahlah akhiri aja lah hidup ini, kok nggak ada tuh yang sayang sama gue atau apa, karena mungkin itu tadi kita yang memblok diri kita, akhirnya kita tidak bisa berterima di lingkungan mana aja. Sama ini ya menariknya ya, Kak Winnie dan Sharon ya. Kita sering dengar ya mungkin dari konten-konten dari FYP orang ya, ngomongnya soal laki-laki itu lebih ke logika, perempuan itu lebih ke perasaan. Dan kita sering lihat kan ketika mereka itu di dalam satu mobil, ditunjukkan kan misalkan dalam satu mobil, kamu nggak pernah ngerti aku. Ya udah, sayang kamu makan apa? Terserah. Setelah ditunjukin makanan ini, jadinya aku lagi nggak mau berkuah-kuah. Ya udah kita makan yang bakar-bakar. Oh, aku nggak mau yang berbakar-bakar. Maunya apa gitu kan? Karena wanita ingin dimengerti. Sebenarnya di sini ada satu hal yang salah, miskomunikasi, beda sinyal, beda koneksi. Respon. Iya. Contoh, sebelum aku lanjut lagi ke cerita yang tadi ya. Contoh nih, ini ada bapak dan anak. Si bapak ini seorang tentara. Jadi ya wajib militer, pasti ada liburnya cuma sedikit lah ya. Ketika dia libur, dia ketemu dengan anaknya, dia udah tahu anaknya ini suka banget yang namanya baca buku. Akhirnya si bapak ini dia bikinlah yang namanya rak buku, plus yang ada mejanya dan ada lampunya. Sebelum aku lanjut ceritanya, aku tanya sama Kak Winnie dan Sharon, kira-kira bapak ini sayang nggak sama anaknya? Sayang dong. Nah, bahasa kasih yang dimiliki dari bapaknya apa ini? Of service. Ya. Kita banget ya. Nah, kita lanjut nih. Ternyata ketika anaknya lihat bapaknya sudah bikin meja dan udah disiapin rak-rak bukunya, buku-bukunya sudah ditata rapi, anaknya ini nolak. Anaknya jawab apa? Bapak nggak pernah ngerti aku. Bapak nggak sayang sama aku. Aku itu nggak butuh ini. Aku butuh waktunya bapak supaya sama aku. Bahasa kasih anaknya apa? Quality time. Quality time. Sih, sebenarnya mereka sama-sama punya kasih. Beda server aja. Server. Nah, gimana caranya? Ya bapaknya langsung lihat dong, oh ternyata anaknya butuh quality time. Ya udah, seorang bapak, nggak mungkin dong anaknya langsung ikutin bapaknya, ya kan? Rata-rata orang tua yang harus mengikuti kebutuhan dari anak dalam konteks kasih ini. Oke, ternyata anaknya butuh quality time. Oke, kita ajak kemana lah, ngobrol Oh, kamu ternyata mau quality time. Oke, ya udah nggak apa-apa, ini Bapak tetap tunjukkan karena Bapak punya extra service sama kamu. Oke, sekarang yuk kita quality time bareng berdua. Kamu mau ngapain? Mau kemana? Yuk, kita bareng. Ya, jadi selain kita mengenal apa kebutuhan kita, apa kebutuhan orang sekitar kita juga perlu untuk mengkomunikasikannya ya. Kata kuncinya adalah komunikasi. Aku tuh punya cerita loh. Aduh, ini lucu banget. Jadi di kantor kami tuh dikasih, biasanya setiap akhir tahun itu dikasih kayak bonus lah. Biasanya selain THR, terus jalan-jalan gitu. Satu kali kita tuh dikasih tiket sama akomodasi, pergilah ke Bali. Pergilah, kantor tutup kan. Nah, pas balik-balik ada beberapa yang bawa oleh-oleh lah untuk bos gitu kan, ceritanya bawa oleh-oleh. Terus masuklah ke ruangan bos, langsung kasih, ini Pak, oleh-oleh dari saya gitu. Nah, ada temen aku satu, dia bawa oleh-oleh juga, tapi cara penyampaiannya tuh berbeda. Penyampaiannya tuh kayak, duh terima kasih ya Pak, duh kalau bukan karena Bapak nggak pernah gue ke Bali Pak, gitu. Nah pas terus si bos ini wajahnya tuh sumringah banget, terus diceritalah ke kita kan yang lainnya, kok waktu katanya kan kaca kan kelihatan lah ekspresinya dari luar kan, kok waktu dia ini pas kasih hadiah oleh-oleh tuh bosnya tuh sumringah banget, sedangkan kita nih yang lain bosnya kayak datar banget. Kemungkinan mungkin bos ini word of affirmation. Dia tuh mungkin nggak butuh oleh-oleh dari kita ya. Dia tuh butuh kayak ucapan terima kasih dan lain sebagainya, bukan cuma sekedar oleh-oleh gitu ya. Jadi kayak ya kita perlu betul banget, kita perlu mempelajari.
Ya, kebanyakan sering kali kita salah mengartikan ya dari setiap love language itu ya. Padahal sebenarnya ketika kita gunakan pada tempatnya, itu akan membawa dampak yang positif ke lingkungan sekitar gitu kan. Nah, sama seperti yang tadi, yang waktu ceritanya si perempuan dan laki-laki ini yang nggak nyambung gitu kan. Karena rata-rata anak muda bilang, katanya kenapa sih perempuan tuh lebih ke perasaan, laki-laki lebih ke logika. Sebenarnya nggak seperti itu. Tuhan kalau Tuhan bilang seperti itu, ya udah Tuhan pisahkan aja. Nggak usah ada logika, nggak usah ada perasaan gitu kan. Sebenarnya setiap orang itu, setiap insan nih. Setiap insan itu, iya, setiap insan wajib mengontrol, bikin balance yang namanya logika dan perasaan itu bersama-sama. Kenapa Tuhan ciptakan yang namanya perasaan dan logika? Ketika kita punya perasaan terlalu baper, Tuhan ciptakan logika. Supaya ketika kita ditolak pasangan atau diputusin, ketika kita hancur-hancuran nangis, logika kita ingetin kita loh. Ngapain sih kamu nangis-nangis nggak jelas? Masih banyak tahu cowok-cowok yang lebih baik dari dia. Masih banyak tahu ada orang-orang yang mungkin sedang menunggu kamu. Nah, itu logika. Ya kan? Logika cara berpikir ya, atau lebih ke kebijaksanaan. Ya. Dan sebaliknya juga, buat laki-laki yang terlalu logika. Laki-laki kalau terlalu logika bisa jadi kayak robot. Disuruh ini lakukan ini, disuruh itu lakukan itu kan. Ya kan? Makanya Tuhan kasih yang namanya perasaan supaya ketika dia betul, contoh ya, ketika istri ngambilin minuman kepada sang suami atau minuman dan makanan lah. Tanya, yang ini makanan taruh di mana? Situ aja. Sakit hati nggak sang istri ketika dengar itu? Sakit hati banget. Kalau untuk yang Secara logika karena dia lagi sibuk nih. Dia taruh situ aja. Aku lagi sibuk. Karena logik. Padahal dia nggak ada maksud apa-apa. iya, mungkin kayak kalau keseharian tuh kayak mungkin kalau zaman-zaman kita kuliah ya, pas bikin ini terus mama kita bawa sesuatu, ini ya dimakan ya, nak, dek gitu kan. Iya mah taruh situ aja. Terus pas selesai marah-marah lah mama kan. Iya. Kenapa sih marah-marah? Kamu nggak menghargai udah dikasih ini. Ya ampun mah gini-gini dijelasin baru mengerti. Iya justru. Jadi memang Makanya tapi berbahagialah kita ya kalau misalkan seandainya kita sudah terlanjur nih ngomong ya udah taruh situ aja, terus kita tiba-tiba sadar kok aku ngomong gitu ya ke istri aku. Ya udah tutup aja, tetap nyalain tapi kita langsung kejar. Thank you ya makanannya, sorry ya tadi aku lagi ini nggak ada maksud apa-apa. Dia langsung pulih kembali. Iya, komunikasi. Memang itu yang namanya komunikasi harus dua arah. Kita butuh yang namanya konfirmasi, notifikasi kan. Handphone aja, gimana supaya kita tahu handphone itu ada SMS dan notif kan dia kasih notif. Ini ada SMS, ini ada SMS zaman dulu banget. Ini ada WA, ini ada IG, ya kan? Nah kita aja selalu nganggapnya kayak, oh mungkin dia suka ini, oh mungkin dia begini, kira-kira begini. Nah itu nggak komunikasi. Iya. ya kan, Janganlah seperti itu ya. Ujung-ujungnya, oh kamu beli ini? Aku kan gak suka ini. Oh, kemarin aku lihat kan kamu pakai yang ini, makanya aku kira kamu begini. Nah, janganlah kita mengira-ngira, ada baiknya kita langsung komunikasi. Jadi memang penting kita tahu love language-nya itu apa, terus kalau ada miss langsung dikomunikasikan. Ya. Jadi segala sesuatu tuh harus diklarifikasi, dijernihkan. Ya nggak sih Sharon? Iya betul. Oke, balik lagi nih ke topik kita yang physical touch ini ya. Jadi kan kita udah bahas kalau physical touch itu kepada pasangan, orang tua dan anak juga, kepada sesama dan gimana tips and trick supaya kita mengenal mereka dan mereka pun mengenal dirinya mereka sendiri gitu kan. Karena kan kadang mereka nggak rasa kalau mereka itu, oh gue ini physical touch gitu kan. Dan kita juga udah bahas tadi bahwa di Alkitab pun sebenarnya Tuhan Yesus itu juga physical touch juga salah satu love language-nya. Dia sudah mengajarkan gimana caranya agar supaya physical, apapun yang kita punya nih, contoh yang kita bahas physical touch ini bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Jadi kita akan masuk nih di sesi selanjutnya. Tapi nanti kita akan kembali lagi dengan teman-teman kita, Upper Room Youth. Kita akan bahas selanjutnya dengan... Apa nih Kak topiknya? Topik selanjutnya kita akan bahas tentang acts of service. Aduh, harus tetap menjadi Jadi bagi cewek-cewek tolong dipantengin
podcast kita ini karena kita akan melanjutkan sesi kita ini dengan act of Act of service. service, ya. Oke, sampai ketemu. Bye bye. Bye.